Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang kolonialisme dan imperialisme barat bagian pertama. Bagian pertama ini kita nanti akan lebih luas membahas tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Portugis di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah kegiatan pembelajaran 3 ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, terutama nanti Portugis ya, ke Indonesia, serta membuat laporan tertulis tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yaitu terutama hari ini tentang Portugis ke Indonesia. Jadi ini peta konsep tentang kolonialisme dan imperialisme barat. Yang pertama tentang Portugis, hari ini kita akan bahas, kemudian nanti Spanyol, kemudian bangsa Belanda yang sangat luas nanti pembahasannya di bangsa Belanda, karena memang kita tahu bangsa Belanda ini paling lama menjajah bangsa Indonesia. Kemudian perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia. Terus ini juga nanti di bangsa Belanda ada beberapa era, dari VOC, pemerintah Hindia Belanda, Stelsel, politik pintu terbuka, undang-undang gula, kemudian sampai ke kebijakan politik etis. Sedangkan untuk bangsa Inggris nanti pada awalnya kita akan membahas tentang dari pemerintahan, ekonomi, hukum, sosial, ilmu pengetahuan, kemudian kebijakan sewa tanah, pokok sistem sewa tanah, kemudian kenapa juga kegagalan sistem sewa tanah, sampai ke pembagian wilayah pada masa pemerintahan Raffles. Pendahuluan, di sini kita ada uraiannya. Yang pertama, dikasih hati minta jantung. Mungkin ungkapan ini cocok dengan sikap bangsa Eropa yang awalnya hanya berdagang, tetapi ternyata memiliki misi lain yang ingin menguasai Nusantara. Bagaimana proses penjajahan itu terjadi? Mari kita pelajari bersama pada materi berikut ini, dan dari materi ini semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu, sehingga peristiwa tersebut tidak akan terulang pada masa depan. Jadi ini ya, dikasih jantung malah minta hati. Kita nanti akan tahu bagaimana proses, mengapa bisa proses penjajahan ini terjadi. Kita ingat 3G, Gold, Glory, Gospel. Nah ini termasuk yang namanya glory ya, karena goldnya sudah dapat, yaitu rempah-rempah, mereka mencari perluasan wilayah, yaitu glory, kemenangan atas wilayah-wilayah yang ingin mereka jajah. Nah nanti kalian coba cari tanggal-tanggal penting, kemudian kita akan berpikir kronologis. Kita akan buat kronologis perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia. Kalian cari tahun dan cari tanggal yang penting, seperti di sini contohnya April 1511. Pada bulan April 1511, Abel Quer melakukan pelayaran dari Goa menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 buah kapal. Peperangan pecah segera setelah kedatangannya dan berlangsung terus secara sporadis sepanjang bulan Juli hingga awal Agustus. Pihak Malaka terhambat oleh pertikaian antara Sultan Mahmud dan putranya, Sultan Ahmad, yang baru saja diserahi kekuasaan atas negara, namun dibunuh atas perintah ayahnya. Malaka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Dan inilah awal mula Kesultanan Malaka. Ini sebagian Sumatera dan sampai Malaysia. Ini kalau sekarang Malaysia, inilah kekuasaan dari Kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka. Albuquerque, ini bacanya Albuquerque ya, menetap di Malaka sampai bulan November 1511, dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan
Malaka untuk menahan setiap serangan balasan orang-orang Melayu. Dia juga memerintahkan kapal-kapal yang pertama untuk mencari kepulauan rempah. Sesudah itu dia berangkat ke India dengan kapal besar. Dia berhasil meloloskan diri ketika kapal itu karam di lepas pantai Sumatera beserta semua barang rampasan yang dijarah di Malaka. Itu cerita tanggal November 1511. Setelah satu kapal layar lagi tenggelam, sisa armada itu tiba di Ternate. Pada tahun itu juga, dengan susah payah, ekspedisi pertama itu tiba di Ternate dan berhasil mengadakan hubungan dengan Sultan Abdilais. Ternyata Portugis berhasil sampai ke Ternate dan mengadakan hubungan dengan Sultan Abdilais. Sultan Ternate itu berjanji akan menyediakan cengkeh bagi Portugis setiap tahun dengan syarat dibangunnya sebuah benteng di Pulau Ternate. Ternyata hubungan itu tidak gratis. Sultan Abdilais meminta sebuah benteng di Pulau Ternate. Hubungan dagang yang tetap dirintis oleh Antonio de Abrito, hubungannya dengan Sultan Ternate yang masih anak-anak Kacili Abu Hayat dan pengasuhnya yaitu Kacili Darwis, berlangsung sangat baik. Jadi di sana ada yang namanya gelar Kacili untuk bangsa Sultan, untuk Kesultanan Ternate. Pihak Ternate tanpa ragu mengizinkan De Brito membangun benteng pertama Portugis di Pulau Ternate. Ya tadi ya, perjanjiannya suatu benteng São João Bautista atau Nossa Senhora de Rosario pada tahun 1522. Ini ada tahun penting lagi, 1522. Kalian catat. Penduduk Ternate menggunakan istilah Castella untuk benteng itu. Bahkan kemudian benteng itu lebih dikenal dengan nama Benteng Gamalama. Sejak tahun 1522 terjalin suatu hubungan dagang cengkeh antara Portugis dan Ternate. Jadi hubungan antara Portugis dan Ternate tidak hanya soal hubungan dagang, mereka juga mulai merambah ke perbentengan karena benteng ini penting. Di samping untuk perang, benteng ini juga untuk suatu ikon Kesultanan Ternate pada saat itu. Jadi suatu negara bisa memiliki hubungan kenegaraan itu karena ada tawar menawar. Mereka punya, di satu sisi di sini Ternate punya cengkeh, di satu sisi Portugis ini mampu membangunkan sebuah benteng yang namanya Gamalama. Jadi itu yang namanya perjanjian ya antara dua pihak. Inilah gambar benteng Portugis di Ternate. Bentengnya seperti ini, luar biasa luasnya, luar biasa kokohnya, sampai sekarang masih berdiri, Benteng Castella gitu ya. Hubungan Ternate dan Portugis berubah menjadi tegang. Ini berikutnya malah menjadi tegang. Upaya Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku orang-orang Portugis yang tidak sopan. Nah, ini menjadi tegang karena adanya kristenisasi, memasukkan agama Kristen ke Ternate. Dan kita tahu Ternate itu mayoritasnya adalah agama Islam, orang-orangnya adalah memeluk agama Islam. Dan orang Portugis ini ternyata orang-orangnya tidak sopan menurut orang-orang Portugis ya. Tahun 1535, tahun penting lagi, orang-orang Portugis di Ternate menurunkan Raja Tabarigi. Nah, tidak hanya kedua hal ini yang dilakukan, tetapi mereka mulai berani untuk menurunkan Raja Tabarigi 1523-1535 dari singgasananya yang mengirimnya ke Goa yang dikuasai Portugis. Di sana dia masuk Kristen dan memakai nama Dom Manuel, dan setelah dinyatakan tidak terbukti melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya, dia dikirim kembali ke Ternate untuk menduduki singgasananya lagi. Akan tetapi dalam perjalanannya dia wafat di Malaka tahun 1545. Namun sebelum wafat dia menyerahkan
Pulau Ambon kepada orang Portugis yang menjadi ayah baptisnya, yaitu namanya Jordão de Freitas. Ini perjalanan Raja Ternate yang masuk ke Kristen, ya, kemudian dia dilengserkan, kemudian dikembalikan lagi, tapi dia malah wafat tahun 1545 dan kekuasaannya Pulau Ambon itu diberikan kepada ayahnya yang namanya Jordão de Freitas. Akhirnya orang-orang Portugis yang membunuh Sultan Ternate Hairun 1535, ya, pada tahun 1570 diusir dari Ternate pada tahun 1575 setelah terjadi pengepungan selama 5 tahun. Dari 70 sampai 75 terjadi peristiwa pengepungan. Akhirnya 1575 ini orang-orang Portugis diusir dari Ternate, ya, butuh proses waktu selama 5 tahun untuk mengusir bangsa Portugis yang karena membunuh Sultan Ternate yang bernama Hairun dengan cara pengepungan tadi. Mereka kemudian pindah ke Tidore dan membangun benteng baru pada tahun 1578. Akan tetapi Ambonlah yang kemudian menjadi pusat utama kegiatan-kegiatan Portugis di Maluku sesudah itu. Kenapa kok di Ambon? Nah, kita tahu tadi di Ambon sudah wilayahnya sudah diambil oleh yang namanya Jordão de Freitas, ayah baptisnya Sultan tadi yang bernama Dom Manuel, yang tadi siapa? Sultan nih tadi ya, Sultan itu ya, Raja Tabarigi. Kita lanjutkan lagi. Ternate sementara itu menjadi sebuah negara yang gigih menganut Islam dan anti Portugis di bawah pemerintahan Sultan Baabullah dan putranya Sultan Said ad-Din Berkat Shah. Ya, dalam proses pengusiran ini akhirnya Ternate ini bersih dari Portugis dan Islam di sana semakin kuat dan mereka memberlakukan anti Portugis, ya, karena Portugis akhirnya dia lengser ke Ambon tadi. Kemudian dia lengser ke Ambon, kegiatannya tadi diantaranya berdagang dan menyebarkan agama Kristen di Ambon lah itu ya. Di antara para petualang Portugis tersebut ada seorang Eropa yang tugasnya memprakarsai suatu perubahan yang tetap di Indonesia Timur. Orang ini bernama Francis Xavier dan Santo Ignatius Loyola yang mendirikan Orde Jesuit pada tahun 1546 sampai 1545. Xavier bekerja di tengah-tengah orang Ambon, Ternate dan Moro untuk meletakkan dasar-dasar bagi suatu misi yang tetap di sana. Pada tahun 1560-an terdapat sekitar 10.000 orang Katolik di wilayah itu dan pada tahun 1590-an terdapat 50.000-an orang yang tentunya memeluk agama Katolik. Orang-orang Dominik juga cukup sukses mengkristenkan Solo. Jadi inilah gospel, ya, istilah gospel yang ada di Triji. Selain mereka mencari rempah-rempah, mereka juga mengembangkan wilayahnya, Glory. Kemudian mereka juga menyebarkan agama yang mereka anut, yaitu agama Nasrani atau Kristen Katolik. Itulah bagaimana perkembangan orang-orang Eropa terutama Portugis di sini dalam menyebarkan agama Nasrani. Pada tahun 1590-an, orang-orang Portugis dan penduduk lokal yang beragama Kristen di sana diperkirakan mencapai 25.000-an orang selama berada di Maluku. Orang-orang Portugis meninggalkan beberapa pengaruh kebudayaan mereka seperti balada-balada keroncong romantis yang dinyanyikan dengan iringan gitar berasal dari kebudayaan Portugis. Jadi ini juga masuk kebudayaan orang Portugis di sini, ya. Kosakata bahasa Indonesia juga ada yang berasal dari bahasa Portugis, yaitu pesta, sabun, bendera, meja, minggu, dan lain-lain. Hal ini mencerminkan peranan bahasa Portugis di samping bahasa Melayu sebagai lingua franca atau
serapan bahasa dari bahasa asing di seluruh pelosok Nusantara sampai abad ke-19. Bahkan di Ambon masih banyak ditemukan nama-nama keluarga yang berasal dari Portugis seperti Da Costa, Dias de Freitas, Gonçalves, Mendoza, Rodrigues da Silva, dan lain-lain. Pengaruh besar lainnya dari orang-orang Portugis di Indonesia yaitu penanaman agama Katolik di beberapa daerah timur di Indonesia. Nah, itulah pengaruh penjajahan atau kolonialisme dan imperialisme bangsa Portugis sampai saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tugasnya hari ini kalian menghimpun tahun-tahun penting, kemudian kalian cari tahu apa saja yang ada peristiwa tersebut, peristiwa apa saja yang ada pada tahun tersebut. Nanti tugasnya bisa kalian buka di Google Classroom kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.